وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Kasbiyah. Dan alhamdulillah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita lanjutkan 5 hadis berikutnya, kita ulangi sejenak hadis yang pertama menunjukkan bahwa pekerjaan atau usaha yang paling baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan juga melakukan jual beli, dan ini yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Selama jual beli itu memenuhi syarat, yaitu jual beli yang baik yang tidak melanggar aturan Islam sehingga sah secara syar'i dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa usaha yang paling bagus adalah jual beli, dan itu pendapat mazhab Abu Hanifah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang paling utama adalah amalur rajul biyadih, dan itu pendapat Imam Nawawi. Ada yang memilih bahwa bertani itu adalah usaha yang paling bagus karena lebih menunjukkan tawakal, dan itu pendapat Imam Mawardi. Dan pendapat yang keempat, ini yang terpilih insyaallah taala, usaha yang terbaik usaha Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu harta ghanimah dari perang melawan orang-orang kafir, dan ini pendapat yang diberi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian sudah kita bahas bahwa hukum asal jual beli adalah halal karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'. Sehingga ketika ada keharaman dalam jual beli, maka itu sebabnya kembali kepada salah satu dari 3 sebab. Sebab yang pertama adalah yang disebutkan di sini, yaitu kemudaratan. Diungkapkan juga dengan istilah kedzaliman. Kemudian yang kedua adalah gharar atau spekulasi atau ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga adalah riba. Nah, semua sebab-sebab yang lain itu bisa dikembalikan kepada salah satu dari 3 sebab ini, sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya dari awal kitab ini sampai akhir. Ketika ada larangan, maka kita cari sebabnya apa. Maka pada hadis yang kedua, dilarang jual beli minuman keras karena dia itu memadarati, kemudian bangkai karena dia najis, kemudian babi karena dia memadarati dengan cacing-cacingnya, kemudian patung ini karena memadarati terhadap akidah manusia. Kemudian hadis yang ketiga menunjukkan bahwa jual beli yang bersifat spekulasi dilarang. Karena hal itu seperti judi. Allah mengatakan wal maisir, dan judi juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul khamru wal maisiru. Maka jual beli spekulasi ini sangat mirip dengan judi, di mana ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Meskipun tidak semua gharar itu diharamkan, nanti akan kita temukan ya beberapa hal yang termasuk gharar, tapi karena gharar itu sangat kecil dan dibutuhkan oleh manusia, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana akan kita baca hadis-hadisnya nanti. Kemudian hadis yang keempat ini bicara tentang dirabil jamal. Ini juga termasuk dari jual beli yang gharar, karena seseorang punya pejantan dikawinkan dengan betina milik orang yang lain, itu tidak selalu menghasilkan anak. Sehingga ketika kita membayar sesuatu terhadap perbuatan tersebut, ini adalah gharar karena tidak selalu menghasilkan apa yang kita harapkan. Adapun kalau hanya sebagai takrimah saja, diberikan balasan penghormatan saja, ya yang sewajarnya, bukan sebagai jual beli, maka tidak ada masalah insyaallah taala menurut sebagian para ulama kita. Dan sudah kita bahas juga kemarin tentang larangan menjual sisa air. Berarti karena yang dilarang adalah sisa air, maka air yang tidak sisa boleh untuk dijual. Kita punya sumur dan airnya sedikit dan kita membutuhkannya. Orang lain juga membutuhkannya, maka boleh kita jual kepadanya. Karena kalau kita berikan kepada orang tersebut, berarti kita mengalah dari hak kita. Jadi misalnya air tinggal 1 ember dalam sumur tadi.
Nah, kalau diberikan kepada orang lain tentu termadarati kita karena kita membutuhkan dan kita tidak mempunyai air tersebut. Nah, pada saat itu dijual tidak ada masalah. Tapi ketika tersisa airnya, maka dijual tidak diperbolehkan karena air disuruhkan oleh Nabi SAW untuk umat Islam itu bersyarikat padanya. Kemudian hadis yang kelima menunjukkan bahwa hablul habalah, dan ini ada 4 tafsiran, bahkan bisa lebih dari 4 tafsiran yang menunjukkan bahwa ini dilarang karena adanya spekulasi juga. Menjual janinnya janin atau menjual janinnya unta atau membayar utang dengan menunggu sampai lahirnya janin unta atau janinnya janin unta. Ini 4 tafsiran untuk hablul habalah yang sudah kita bicarakan kemarin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-6. Faqala al-muallif hafizahullah as-sababu tsalits, sebab yang ketiga ar-riba, yaitu riba. Ini yang menyebabkan haramnya jual beli. Dan riba ada 2 macam, riba nasi'ati wal fadli. Riba nasi'ah dan riba fadl. Nah, sekarang kita baca hadis yang ke-6. Ini bicara tentang riba nasi'ah. Ini pada buku yang baru saya tulis tambahan waruya dan diriwayatkan untuk menunjukkan bahwa hadisnya tidak sahih. An Ali, yang dari Ali radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin, setiap peminjaman hutang, jarra manfaatan, yang menarik suatu manfaat, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Fahwa ini boleh dibaca dengan hak yang disukun sebagaimana biasanya dalam qiraah Abu Amr dan yang lain. Rawahul Harith ibnu Abi Usamah, diriwayatkan oleh Harith ibnu Abi Umamah. Ini mestinya ibnu tanpa alif ya. Wallahu a'lam, mestinya begitu. Wa isnaduhu saqitun, dan sanadnya gugur, yaitu dhaif. Tetapi meskipun dhaif, walahu syahidun, dia memiliki saksi, yaitu hadis yang menguatkan. Tapi saksinya itu mauqufun. Mauquf itu maksudnya perkataan sahabat. An Abdullah bin Salam, yaitu dari perkataan Abdullah bin Salam, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya Yahudi kemudian masuk Islam. Radhiyallahu taala anhu, indal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ringkasnya hadis ini adalah hadis yang dhaiful mabna, sahihul ma'na. Dhaiful mabna, dhaif sanatnya. Maka sanatnya dikatakan oleh para ulama sanatnya sakit, sanatnya gugur. Kenapa sanatnya gugur? Karena di situ ada seorang rawi bernama Siwar. Siwar itu artinya gelang, tapi jangan diartikan ini nama orang ya. Dan dia adalah perawi yang matruk. Nah, matruk itu termasuk kedhaifan yang dahsyat. Tetapi sahihul makna, maknanya sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Bukhari dari perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, itu ringkasan derajat hadis ini. Adapun isinya, hadis ini menunjukkan bahwa penghutangan kepada seseorang, meminjamkan uang kepada seseorang, tidak boleh kita mengambil manfaat darinya. Baik mengambil manfaat secara akad, disebutkan dalam akad, atau secara adat, sama saja. Jadi misalnya dalam akad tidak disebutkan, tapi sudah ada setempat orang pinjam 1 juta, kembalinya 110, 1.100.000. Ini haram seperti ini. Maka dalam kaidah disebutkan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu urfan, yang sudah dikenal dari sisi adat, kal masyruti syartan, itu seperti yang disyaratkan dalam akad. Seseorang pinjam 1 juta. Nah, dalam akad disebutkan nanti kembali 1.100.000. Ini haram, ini riba. Kenapa riba? Karena cara manfaah, mengambil manfaat. Nah, seandainya tidak ada akad, ketika menyerahkan 1 juta, udah tidak ada apapun akad. Pokoknya nanti kembalikan. Tapi sudah jadi adat setempat bahwa 1 juta kembali 1.100.000. Nah, ini juga termasuk yang haram, tidak boleh. Adapun kalau kita mengembalikan 1 juta, kemudian karena kita berterima kasih sudah dibantu oleh orang tersebut, dipinjami uang, dia uangnya longgar, kemudian kita memberikan takrimah, penghormatan kepada kebaikan dia, kita memberikan sebungkus makanan misalnya, ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena belum disyaratkan di dalam akad. Tapi kalau disyaratkan dalam akad, maka apapun itu bentuknya tetap adalah riba. Disyaratkan misalnya 1 juta kembali 1 juta plus air minum
es teh jumbo ya 3.000, meskipun 3.000 haram. Demikian juga seandainya disyaratkan nanti kembali 1 juta plus engkau memijit saya, karena kebetulan orang yang kita pinjami ahli pijat. Nah ini pijatnya haram seperti ini. Adapun kalau kita ingin minta dipijat oleh dia, ya bayar sebagaimana tarif yang biasanya. Biasanya 1 kali pijat berapa? 50. Nah, kasih 50. Jangan gara-gara dia meminjam uang kita, kemudian kita minta pijit gratis. Ini namanya haram, karena itu termasuk jarra manfaah, menarik manfaat. Apa yang dimaksud oleh penulis bahwa hadis ini memiliki syahid yang mauquf dari Abdullah bin Salam. Nah, mari kita lihat dalam Sahih Bukhari bagaimana lafal hadis mauquf yang dimaksudkan tadi. Tulis fashin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Innaka bi ardin", sesungguhnya engkau berada pada satu tempat. Ini mengatakan kepada tamunya. Ar-riba fiha fashin, yang riba di negara kamu itu sudah meriba. Idza kana laka 'ala rajulin haqqun, kalau kamu memiliki hutangan yang kau pinjamkan kepada seseorang, fa ahda ilaika himlat ibnin, lalu dia menambahkan kepada engkau satu angkutan tiben, au himla sya'irin, atau satu angkutan gandum, au himla qattin. Ini pokoknya memberikan sesuatu tambahan dari hutangan yang sudah engkau pinjamkan. Himlun itu adalah satu muatan yang ditaruh di atas onta. Ya. Nah, jadi satu onta biasanya kuat berapa kilo memikul sesuatu. Nah, itu dipikulkan satu onta. Misalnya kuat 10 kilo misalnya. Nah, berarti 10 kilo beras atau 10 kilo gandum atau apapun. Ya. Fala ta'khudhu, maka janganlah kamu mengambilnya. Kenapa? Fa innahu riba. Karena hal itu adalah riba. Kenapa disebut riba? Karena dia meminjamkan hutangan, tapi kemudian mengambil atau menarik manfaat dari hutangan yang dia pinjamkan tersebut. Meskipun belum diakadkan. Kenapa? Karena sudah tadi al-ma'rufu urfan, karena sudah merebak adat di situ, orang pinjam 1 juta wajib kembalikan 1 juta, ada tambahannya. Tetapi kalau kita berada di satu komunitas yang komunitas itu punya adat ya 1 juta kembali 1 juta, maka saat itu kita memberi tambahan sebagai hadiah saja atau sebagai takrimah ya penghormatan, maka tidak ada masalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukannya. Apa dalilnya bahwasanya Nabi melakukannya? Nah, tulis ahsanukum qadaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang dia nagih utangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nagih kepada Nabi. Nah, ternyata dicari-carikan oleh sahabat Nabi onta yang dihutangkan kepada Nabi yang seusia dengan onta yang utangan tersebut, ternyata nggak ada. Misalnya Nabi utang onta usia 5 tahun. Nah, adanya usia yang lebih bagus, 6 tahun atau 7 tahun, ya lebih mahal harganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tuh, nggak apa-apa, dikasihkan aja. Ya. Jadi dia menghutangkan kepada saya unta 5 tahun, sekarang kita punyanya unta 7 tahun, kasihkan, nggak ada masalah. Tidak usah minta kembalian. Ya. Fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinan fawqaha faqala a'tuh. Kemudian setelah itu si orang yang menagih hutang tadi berterima kasih kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, aufaitani aufallahu bika. Engkau sudah melunasi kepada saya, semoga Allah juga melunasi kepada engkau. Qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, inna khiyarakum, sesungguhnya orang-orang baik di antara kalian adalah ahsanukum qada'an, yang paling bagus dalam melunasi hutangnya. Nah, bagaimana bagus melunasi hutang? Dipraktekkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu dengan memberikan tambahan tadi ya. Hutangnya usia 5 tahun, dikasihkan usia 6 tahun atau 7 tahun. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang melunasi hutang hendaklah dia mendoakan kepada orang yang atau memuji kepada orang yang sudah menghutangi tadi, mengatakan terima kasih atau jazakumullahu khairan. Nah, itu termasuk ahsanukum qadaan. Jadi dua yang bisa dilakukan, yang pertama menambahi atau memberi sesuatu sebagai takrimah penghormatan, dan yang kedua mengucapkan kata terima kasih kepada orang tersebut. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketujuh.
Wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu emas bil-dzahab ditukar dengan emas, wal fiddatu dan perak bil fiddah ditukar dengan perak, wal burru dan gandum bagus bil burri ditukar dengan gandum bagus, wasya'iru dan gandum yang biasa bisyairi ditukar dengan gandum biasa, wat tamru dan kurma kering bit tamri ditukar dengan kurma kering, wal milhu dan garam bil milhi ditukar dengan garam. Semua itu haruslah memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, mithlan bimithlin. Harus semisal. Semisal maksudnya sama timbangannya. Sawa'an bisawain, sama. Sawa'an bisawain sama dengan mithlan bimithlin. Ini diulang dua kali untuk takkid saja. Kemudian syarat yang kedua, harus yadan biyadin. Harus kontan. Beliau mengatakan fa'idah ikhtalafat, apabila berbeda hadhil asnaf, jenis-jenis ini, fabi'u maka juallah kaifa syi'tum, bagaimana kalian mau. Maksudnya tidak harus sama timbangan. Tapi masih ada satu syarat, yaitu idza kana yadan biyadin, apabila adalah dengan kontan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang barang-barang yang disebut sebagai ribawiyat. Barang-barang yang mengandung unsur riba. Apa itu barang-barang ribawiyat? Ada dua macam. Yang pertama adalah naqd, yaitu mata uang. Mata uang zaman dulu ada dua, ada emas yaitu dinar, ada perak yaitu dirham. Tapi emas dan perak dalam bentuk apapun juga termasuk di sini, ya. Sehingga dia termasuk ribawiyat. Kemudian yang kedua adalah mat'umat, makanan-makanan. Nah, makanan-makanan di sini disebutkan oleh Nabi 4 ya. Ada gandum bagus, ada gandum biasa, ada kurma kering, ada garam. Tapi ini menurut para ulama, menurut mayoritas para ulama, ini berlaku juga untuk yang semisalnya. Yaitu misalnya beras, kalau di Indonesia kan kita makannya bukan gandum ya, maka beras, jagung dan sebagainya, ini semuanya masuk dalam barang-barang ribawiyat ini. Nah, apa kaidahnya kalau kita melakukan jual beli barang-barang ribawiyat? Orang melakukan jual beli dengan barang-barang ribawiyat ini ada tiga kondisi. Nabi menyebutkan dua kondisi saja. Kondisi yang pertama, barang-barang ribawi ini ditukar satu jenis dengan jenis yang sama. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Dengan kata lain barter ya. Atau kalau kita di Indonesia ya uang rupiah ditukar dengan uang rupiah. Apakah ini terjadi? Terjadi. Pada bulan Ramadan menjelang akhir hari raya misalnya, biasanya ada orang di pinggir jalan menjual uang baru ya. Dia membawa uang 2.000-an misalnya, isinya 9, ya, 2.000 kali 9. Tapi dia jual dengan harga 20.000. Nah, berarti kan ini tidak sama. Karena 20.000 dengan 2.000 kali 9 ini tidak senilai. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, ini kalau emas ditukar dengan emas, atau rupiah ditukar dengan rupiah tadi, maka syaratnya ada dua. Syaratnya satu harus semisal. Semisal kalau emasnya 1 gram, berarti sama-sama 1 gram. Maka kalau kita beli emas kalung 1 gram, maka dinar yang kita pakai untuk membeli juga harus 1 gram, tidak boleh 2 gram. Adapun kalau kita membeli emas tadi dengan rupiah, nah maka di sini berarti bukan sejenis, maka tidak harus sama timbangannya. Ya. Misalnya emasnya 1 gram, nah kita bayar dengan rupiah, apakah rupiahnya juga harus 1 gram ditimbang? Ya, ini ada alat timbang ini ya. Ini apakah harus dengan alat timbang ini rupiahnya ditimbang dulu sampai 1 gram? Tidak sama sekali, karena tidak sama jenisnya tadi. Tapi kalau sama jenisnya, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, maka harus sama timbangannya atau kadarnya. Kemudian syarat yang kedua harus kontan. Maka jual beli emas tidak boleh secara online karena tidak bisa kontan. Saya transfer kepada penjual emas, nah, transfernya hari ini, kemudian kirimnya emas besok. Dan pasti datangnya tidak mungkin saat itu juga. Ya. Kalau kita punya kehebatan bisa ngirim emas saat itu juga, duit kita transfer dan emas bisa ditransfer juga, nah, beda lagi hukumnya. Tapi nggak ada seperti itu. Namanya orang beli ditransfer uangnya hari ini, tapi barangnya datang besok atau datang di waktu yang lain. Nah, berarti tidak memenuhi syarat, ini tidak boleh.
Ini adalah kondisi yang pertama. Emas ditukar emas atau sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain yang sejenis dari barang-barang ribawiyat yang sudah kita bahas tadi. Kondisi kedua, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ. Kalau berbeda jenisnya, misalnya beli emas tapi dengan uang dirham, dengan uang perak. Nah, ini berarti berbeda jenisnya. Maka fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Syaratnya hanya cuma satu, yaitu harus kontan saja. Perak yang kita gunakan untuk beli emas kita serahkan, kemudian emasnya juga diserahkan. Rupiah juga begitu. Rupiah yang kita gunakan untuk beli diserahkan, emasnya juga diserahkan. Kontan. Adapun kalau tidak kontan tidak ada masalah. Adapun kalau tidak seimbang timbangannya tidak ada masalah. Emasnya satu gram, kemudian peraknya misalnya 2 gram. Nah, tidak setimbang, nggak ada masalah. Baik, ini kondisi yang kedua ya. Kondisi yang ketiga yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, apabila kita membeli barang-barang ribawiyat itu, tetapi berbeda dalam dua halnya. Jenisnya berbeda, kemudian ilatnya juga berbeda. Apa maksudnya ilatnya berbeda? Nah, mari kita perhatikan lagi ya. Az-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah. Emas dan perak. Ini adalah satu jenis. Dan satu ilat. Apa satu ilatnya? Yaitu ilatnya adalah dia merupakan thaman, merupakan mata uang. Adapun berikutnya ini gandum dan seterusnya. Ini ilatnya adalah mat'um, ta'am ya. Dia adalah makanan. Nah, maka saya ulangi lagi. Kalau barang-barang ribawi ini kita membelinya tetapi beda jenisnya dan juga beda ilatnya. Misalnya saya membeli emas tapi tidak dengan uang, tapi membelinya dengan bur, dengan gandum. Berarti kan beda ilat nih. Satunya sebagai mata uang, satunya sebagai makanan. Nah, maka kalau beda ilat seperti itu dan juga tentu saja beda jenisnya, maka dalam hal ini tidak ada syarat sama sekali. Tidak harus sama timbangannya dan tidak harus kontan. Maka bolehkah seseorang beli beras dengan utang? Boleh. Kenapa boleh? Karena beras dengan uang ini adalah beda ilat. Yang satunya beras adalah makanan, yang satunya rupiah adalah mata uang. Nah, ini beda ilat. Inilah yang disebut ilat ya, yaitu apakah dia sebagai saman, mata uang, ataukah dia sebagai ta'am, yaitu makanan. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami. Hadis yang ke-8. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba, orang yang makan riba, wa mukilahu dan yang memberi makan riba, wa katibahu dan pencatat riba, wa syahidaihi dan kedua saksi riba. Wa qala beliau bersabda, hum mereka itu sawaun sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini masih bicara tentang riba, menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di sini disebutkan la'ana, Nabi melaknat. Dan sudah sering disampaikan bahwa dosa besar tandanya kalau diancam dengan laknat Allah, atau diancam dengan murka Allah, atau diancam dengan siksa di neraka, atau diancam dengan hukuman had di dunia, potong tangan, rajam, dan sebagainya. Nah, salah satu ancaman dari 4 ini berarti dosa besar. Nah, maka ini diancam laknat berarti termasuk dosa besar. Dan kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah tidak pernah mengancam perang kecuali kepada orang yang makan riba. Pada surat Al-Baqarah ayat 279. Fa'illam taf'alu. Kalau kalian tidak mau berhenti riba, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkanlah adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Nggak ada dosa selain riba yang diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala selain riba ini dalam Quran. Kalau dalam hadis kita temukan Allah mengumumkan perang juga kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Nah, maka ini termasuk dosa besar. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih kita temukan riba dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riba, 1 dirham riba,
Satu dirham sekarang sekitar 60.000. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. Dimakan oleh seseorang, maksudnya digunakan oleh seseorang padahal dia tahu. Asyaddu indallahi min sittatin wa thalathina zanyah. Lebih dahsyat siksanya di hadapan Allah daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Apakah seseorang di antara kita membayangkan melakukan zina? Ini perkara yang sangat buruk yang tidak mungkin kita menginginkan untuk melakukannya. Tapi riba, ini satu dirham saja, 60.000 saja. Itu sudah lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah daripada 36 kali berzina. Nggak bisa dibayangkan, 36 kali berzina. Na'udzubillah. Demikian juga sabda Nabi SAW. Inna abwabar riba ithnani wa sab'una huban. Sesungguhnya pintu-pintu riba ada 72 dosa. Yang paling rendahnya adalah seperti seseorang mendatangi ibunya sendiri, padahal dia beragama Islam. Mengumpuli ibunya sendiri padahal beragama Islam. Hadis riwayat Tabarani sahih. Dalam riwayat yang lain, ar-riba sab'una huban. Riba itu 70 dosa. Kalau tadi 72 dosa. Yang paling ringannya adalah seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, ini na'udzubillahi min syarri dzalik. Dosa riba yang paling ringan seperti itu. Maka orang-orang mengatakan riba ngeri banget, yaitu ngeri banget dosanya. Memang benar sesuai dengan kalam Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa siapapun yang berkaitan dengan perbuatan dosa, yang dilakukan, maka semuanya ikut mendapatkan dosa. Akilah riba, yang makan riba dapat dosa. Mukilahu, yang memberikan makan juga dapat dosa. Katibahu, mencatat saja, dia nggak dapat apa-apa, mencatat. Syahidahi, saksinya, nggak dapat apa-apa, tapi dia tetap dikatakan oleh Nabi SAW sabaun, sama, yaitu sama-sama berdosa. Adapun tingkatan dosanya bisa jadi tidak sama, karena yang dimaksud sawa ini bukan sama tingkatan dosanya, tapi sama-sama berdosa karena melakukan tolong-menolong dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolonglah atas kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa contohnya orang yang makan riba dan yang memberi makan riba? Kalau seseorang menabung uang di bank 1 juta, kemudian 1 bulan dia mendapatkan tambahan 1 juta 10.000. Nah, berarti orang yang menabung tadi adalah akilar riba, pemakan riba. Banknya adalah mukilahu, yang memberi makan riba. Itu kalau seseorang menabung. Kalau seseorang pinjam uang dari bank, pinjam 10 juta, ya, 1 bulan berlalu, maka ada bunganya, ya, dia harus mengembalikan 10 juta plus 100.000 misalnya. Nah, maka berarti orang yang meminjam uang dari bank tadi adalah mukilahu, yang dia memberi makan riba, sementara banknya adalah akilah riba, pemakan riba. Jadi baik banknya maupun konsumennya ini bisa menjadi akilah riba atau mukilahu, ya. Bisa menjadi akil, bisa menjadi mukil, tergantung apa yang dia lakukan. Apakah dia menabung ataukah dia minjam duit dari bank. Karena itu hati-hati, jangan pinjam uang dari bank, karena saya dengar masih banyak saja orang-orang yang ngaji Quran, ngaji hadis, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berani-beraninya datang ke bank untuk pinjam uang di sana, padahal diancam laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan laknat itu apa maknanya? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita mau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita semuanya minta kepada Allah supaya kita dirahmati oleh Allah. Dalam salat kita berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, minta rahmat, tapi malah melakukan sesuatu yang melenyapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bertentangan. Baik, kita lanjutkan al-manahi syar'iyyah fil buyu'. Larangan-larangan yang syar'i dalam jual beli. Untuk membaca hadis-hadis tentang larangan-larangan ini, nanti kita semuanya harus mengkaitkan tentang 3 sebab yang tadi sudah saya sebutkan. Kenapa jual beli dilarang? Ada 3 sebab.
Mungkin karena riba, mungkin karena gharar, mungkin karena kemadaratan. Dan mungkin yang terbanyak adalah karena kemadaratan. Jadi membaca hadis-hadis ini sambil kita raba-raba ya, mana ini sebabnya? Sebabnya apa? Hadis yang ke-9, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi melarang an thamanil kalbi, dari harganya anjing, wa mahril baghi, dan dari upahnya pelacur, wa hulwanil kahin, dan dari upahnya dukun. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli anjing. Yang membeli maupun yang membayarkan maupun yang menjualnya, maka semuanya berdosa. Karena kata-kata thaman, harga, ini mencakup dua pihak ya. Pihak yang memberi, yaitu berarti yang menjual, dan pihak yang menerima, yaitu berarti yang membeli ya. Pihak yang memberi berarti yang membeli, pihak yang menerima berarti yang menjual ya. Al-kalb, anjing. Tidak disebutkan anjing apa, berarti umum. Karena itu sebagian ulama berpendapat semua anjing tidak boleh diperjualbelikan. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan anjing-anjing yang diizinkan oleh Nabi untuk dirawat, maka diperbolehkan juga untuk diperjualbelikan. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Naha an thamanil kalbi." Nabi melarang dari harganya anjing, illa kalbas sayd, kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Tapi saya jujur, hadis ini sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Karena itu ini masalah khilafiyah, ya, tidak usah ta'assub dalam hal ini. Intinya ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua anjing haram untuk diperjualbelikan. Ada yang mengatakan anjing yang diizinkan untuk kita memeliharanya, dan itu adalah ada dua ya, anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga ternak. Maka karena diperbolehkan untuk kita merawatnya, memeliharanya, berarti boleh juga kita untuk memperjualbelikannya. Karena ada manfaat yang jelas ya, manfaat berburu atau manfaat menjaga ternak. Atau menjaga tanaman juga sama, ya. Menjaga ternak atau menjaga tanaman. Kemudian yang dilarang oleh Nabi juga adalah upahnya pelacur. Kita punya tetangga seorang pelacur. Nah, dia memberikan kepada kita, dan kita tahu bahwasanya itu adalah hasil dari lacur dia, maka haram kita untuk menerimanya. Adapun kalau kita tidak mengetahui itu hasil dari mana, maka masih halal kita untuk menerimanya, meskipun kalau kita wara' dan kita menolaknya tidak ada masalah. Nih, kita jawab saja, ya mohon maaf saya tidak bisa menerima pemberian dari Anda karena Anda bekerja sebagai pelacur. Anda berhenti dari melacur, apapun Anda berikan saya terima. Nah, boleh seperti itu. Ini wara' kita. Kemudian hulwanil kahin, upahnya dukun. Seseorang berdukun, menjadi dukun, kemudian mendapatkan uang. Nah, upahnya ini haram. Dari tiga yang dilarang oleh Nabi SAW ini dapat diambil satu kaidah yang terkenal. Kaidahnya mengatakan, ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Apa yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka hukumnya haram juga. Meskipun kaidah ini sebenarnya tidak begitu berkaitan dengan apa yang kita bahas ini, tapi bisa dikaitkan. Ya. Apa yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka haram. Anjing haram untuk dimakan, maka jual belinya, hasil jual belinya haram. Zina haram dilakukan, maka hasilnya juga haram. Berdukun haram, berarti hasilnya juga haram. Nah, semuanya haram gara-gara sumbernya adalah haram. Tapi ada gambaran yang lain. Seseorang berzina, kemudian dapat uang. Setelah itu dia membeli dengan uang tadi barang yang kita jual. Apakah boleh kita menerima uang tersebut? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena jalur dari dia dia kepada kita itu adalah jalur yang halal. Kita menjual barang, dia membeli barang. Jual beli halal atau tidak? Halal. Nah, berarti nggak ada masalah. Kita menjual barang yang halal dan dia membayar dengan uang, yang uang itu sebenarnya netral, tergantung ya mendapatkannya bagaimana. Kalau mendapatkannya dengan cara yang baik, maka jadi baik, jadi halal.
cara mendapatkannya dengan cara yang buruk, maka jadi haram. Nah, dari jalur dia ke jalur kita ini cara yang baik, yaitu jual beli. Jual beli dihalalkan dalam Islam. Maka berarti ini hukumnya tidak ada masalah. Berbeda dengan apa yang saya contohkan di awal, yaitu menerima pemberian dari orang yang berzina. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-10, wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna fa'ratan, bahwasanya ada seekor tikus, waqa'at fi samnin, yang dia terjatuh pada satu minyak samin. Famatat fihi, lalu dia mati pada minyak samin tadi. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, maka Nabi ditanya tentangnya, tentang tikus tadi. Faqala, maka beliau bersabda, alquha, buanglah tikus tadi, lemparkan tikus tadi. Wa ma haulaha, dan apa yang sekitar tikus. Wa kuluhu, dan makanlah dia, makanlah samin tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Ahmad menambahkan, juga Imam Nasai, fi samnin jamidin, pada minyak samin yang beku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya jelaskan hadis ini, ketahuilah bahwa tambahan ini, fi samnin jamid, ini tambahan yang tidak sahih. Jadi yang sahih adalah dalam hadisnya hanya disebutkan fi samnin, dalam minyak samin, begitu saja. Adapun makna hadis ini bicara tentang minyak samin. Kemudian ada tikus masuk, kemudian mati, berarti menjadi bangkai. Nah, dalam Islam, bangkai itu dihukumi sebagai najis. Nah, maka para sahabat bertanya, ini minyak saminnya menjadi najis atau tidak? Beliau mengatakan, kalau tikus tadi setelah dibuang, kemudian sekitar tikus yang juga terkena efek dari tikus tadi sudah dibuang, maka sisanya yang tidak terkena efek oleh tikus tadi masih bisa dimanfaatkan. Dan ini, apa yang disabdakan oleh Nabi ini tentu saja bicara tentang minyak samin yang sudah beku. Jadi tambahan kata-kata samin yang beku, ini secara riwayat adalah dhaif, tetapi maknanya sahih. Ini hadis bicara tentang minyak samin yang beku. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, buanglah apa tikus tadi dan apa yang ada di sekitar tikus. Nah, adapun kalau minyak saminnya itu cair, maka tentu saja efek dari najis tadi merembet ke seluruh minyak samin yang ada, tidak hanya di sekitar tikus saja, karena dia apa? Karena dia cair. Baik, maka hukumnya adalah minyak samin yang beku, kalau kemasukan barang najis, maka boleh dimanfaatkan, boleh dimakan apabila sudah dibuang bagian yang terkena najis saja. Yang tidak terkena najis masih bisa dimakan. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab jual beli? Nah, ini bicara tentang jual beli sesuatu yang najis. Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli sesuatu yang najis tidak boleh. Maka yang tidak boleh kita makan karena najisnya, tidak boleh kita perjualbelikan. Kita punya ayam, ayamnya mati. Padahal ayamnya banyak nih, 100 ekor nih. Ini rugi besar kan ini kan? Apakah bisa diuangkan ayam mati ini 100 ekor? Kita jual kepada orang yang ternak lele. Nah, lele dikasih ayam mati, masih mau mereka. Apakah boleh kita jual kepada mereka? Tidak boleh. Kenapa? Ayam mati ini bangkai. Bangkai najis. Najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah, maka inilah kaitannya hadis ini dimasukkan dalam bab jual beli, yaitu apa yang halal dimakan maka boleh untuk diperjualbelikan, apa yang haram untuk dimakan maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Adapun kalau minyak saminnya masih cair, apa hukumnya? Kalau minyak saminnya masih cair, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat, kalau minyak saminnya cair, maka total dibuang semuanya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, fala taqrabuhu. Kalau saminnya itu cair, maka janganlah kalian mendekati minyak samin tadi. Artinya harus dibuang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada tambahan, kalau dia cair maka jangan engkau dekati. Tapi ketahuilah bahwa tambahan ini dhaif. Ya, tambahan ini apa? Dhaif. Karena itu tambahan ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, maka pendapat yang kedua yang kita pilih. Pendapat kedua mengatakan hukum minyak samin sama dengan air. Kalau air kemasukan najis, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berubah sifatnya. Berarti dia najis. Kemungkinan kedua, dia tidak berubah sifatnya. Berarti dia masih suci.
Nah, sifatnya ada tiga. Ada kalanya rasanya, ada kalanya baunya, ada kalanya warnanya. Warnanya berubah gara-gara najis tadi, najis. Baunya berubah gara-gara najis tadi, najis. Rasanya berubah gara-gara najis tadi, najis. Tapi ketika tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya ini, maka masih bisa dimanfaatkan minyak samin tadi, meskipun dia cair, meskipun benda najis masuk ke dalamnya, seperti tikus tadi. Mari kita lihat penjelasan Imam Bukhari dalam hal ini. Imam Bukhari mengatakan, babu ma yaqa'u, bab apa yang jatuh minan najasati dari barang-barang najis fisamni wal ma'i. Nah, perhatikan judul beliau ya. Masya Allah, Imam Bukhari sangat cerdas sekali, dan Imam Bukhari kalau nulis judul itu kalimatnya mengandung rahasia. Beliau mengatakan apa yang terjatuh dari barang-barang najis ke dalam minyak samin dan air. Nah, ini beliau mengatakan minyak samin dan air, ini isyarat bahwasanya beliau menyamakan hukumnya minyak samin dengan air. Kalau airnya berubah karena najis tadi, berarti dia ikut najis. Minyak samin juga begitu. Kalau berubah gara-gara najis tadi, ikut najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau minyak saminnya tidak berubah gara-gara najis tadi, jadi misalnya pagi tikusnya nyemplung, ya, kemudian siang sudah ketahuan mati tikusnya. Nah, ini masih belum berubah insya Allah Ta'ala, karena baru saja. Tapi kalau sudah 1 pekan lamanya, tikusnya sudah membusuk di minyak samin tadi, ini sudah berubah minyak saminnya, ini sudah tidak boleh dimanfaatkan lagi, tidak boleh diperjualbelikan lagi. Kalau dimanfaatkan untuk selain jual beli tidak ada masalah ya, tidak untuk dimakan, misalnya untuk ya suatu manfaat lah, misalnya untuk tintir dan sebagainya, silahkan. Tapi diperjualbelikan atau dimakan tidak boleh. Kemudian Imam Bukhari menuliskan pendapat Imam Zuhri. Wa qala Az-Zuhriyu la ba'sa bil ma. Tidak masalah air itu. Ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. Selama tidak berubah rasanya maupun baunya maupun warnanya, yaitu dengan sebab najis yang masuk ke dalamnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 5 hadis kita pelajari, dan sebagai penutup ini perawi hadis Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau istri Nabi, kita bicarakan sejenak. Maimunah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ummu Salamah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir wafat. Adapun Zainab binti Jahash adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali wafat setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang hari Selasa depan insyaallah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pembahasan, Mas? Silakan. Kan biasa di sekitar saya itu ada orang-orang